Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi kita di perkuliahan hukum internasional, dan untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber dari hukum internasional. Sumber dari hukum internasional yang akan kita pelajari hari ini itu akan mengacu pada ketentuan di dalam pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional. Pasal ini mengatakan bahwa the court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply. First, international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. Lalu yang kedua, international custom as evidence of a general practice accepted as law. Dan yang ketiga, the general principles of law recognized by civilized nations. Lalu yang terakhir, subject to the provision of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law. Jadi menurut ketentuan di dalam pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional itu ada 4. Yang pertama, perjanjian internasional atau international conventions. Kemudian ada kebiasaan internasional atau international custom. Yang ketiga, ada prinsip umum hukum atau the general principles of law. Dan yang terakhir adalah keputusan pengadilan dan pendapat dari para ahli hukum internasional yang terkemuka atau judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists. Nah, sumber hukum internasional yang disebutkan di dalam pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional ini terbagi dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu sumber hukum internasional utama yang terdiri dari perjanjian internasional, lalu ada kebiasaan internasional, dan yang terakhir ada asas hukum umum. Lalu bentuk yang kedua adalah sumber hukum tambahan atau subsidiar, yaitu mengacu pada keputusan pengadilan dan doktrin dari para ahli hukum internasional. Oke, pembahasan dari sumber hukum internasional pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah perjanjian internasional atau disebut di dalam pasal 38 adalah International Convention. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Sedangkan menurut Oppenheim, perjanjian internasional merupakan conventions or contracts between two or more states concerning various matters of interest. Jadi kalau Oppenheim ini mengatakan perjanjian internasional itu merupakan konvensi atau kesepakatan atau kontrak yang dilakukan oleh negara mengenai suatu hal tertentu. Kemudian kita juga bisa mengacu pada Pasal 2 dari Konvensi Wina 1969 atau kita kenal dengan nama VCLT. Menurut ketentuan di pasal ini, perjanjian internasional itu merupakan an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. Jadi menurut Oppenheim dan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional itu merupakan perjanjian yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional. Jadi di antara kedua pendapat tersebut untuk siapa yang dapat melakukan perjanjian internasional itu masih terbatas pada negara saja. Tetapi kemudian definisi dari perjanjian internasional mengenai siapa yang dapat membuat perjanjian internasional itu diperluas di dalam Konvensi Wina tahun 1986, di mana di pasal 2-nya dia menyebutkan treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form. First,
between one or more states and one or more international organizations or between international organizations. Jadi, di dalam ketentuan pasal 2 Konvensi Wina 1986, perjanjian internasional itu merupakan kesepakatan internasional yang dilakukan oleh satu negara atau lebih dari satu negara dan dengan organisasi internasional, atau misalkan juga kesepakatan internasional yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Jadi di dalam Konvensi Wina 1986 ini terjadi perluasan mengenai siapa yang dapat membuat perjanjian internasional. Dalam hal ini adalah negara dan organisasi internasional. Sehingga dapat kita sebutkan terdapat 4 unsur di dalam perjanjian internasional atau international conventions. Yang pertama, adanya international agreement atau adanya kesepakatan internasional, yang mana hal ini akan berdampak bahwa perjanjian internasional itu akan tunduk pada aturan hukum internasional. Kemudian unsur yang kedua adalah dilakukan antara subjek hukum internasional. Dalam hal ini masih terbatas dilakukan oleh negara dan organisasi internasional. Lalu unsur yang ketiga, perjanjian internasional itu menjadi treaty manakala dia dilakukan dalam bentuk tertulis atau written form. Dan yang terakhir, unsur dari perjanjian internasional adalah ketentuan di dalam perjanjian internasional itu akan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang ada di dalam perjanjian internasional tersebut. Oke, kita lanjut. Berdasarkan penggolongannya, perjanjian internasional itu dapat dibagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama, dia bersifat treaty contract. Nah, untuk treaty contract ini tuh dia biasanya merupakan perjanjian bilateral atau perjanjian di antara 2 negara. Sebagai contoh dari treaty contract itu biasanya merupakan perjanjian mengenai perbatasan wilayah ataupun perjanjian mengenai kerjasama internasional. Sebagai contoh dari treaty contract yaitu misalkan perjanjian di antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia mengenai perbatasan dari kedua negara tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya penggolongan yang kedua adalah dia bersifat lawmaking treaty. Jadi ada ketentuan hukum baru yang dibuat di dalam perjanjian tersebut. Dan biasanya untuk lawmaking treaty sendiri itu dia sifatnya multilateral. Jadi ada banyak negara yang ikut serta di dalam perjanjian tersebut. Contoh dari lawmaking treaty ini ada Konvensi Hukum Laut 1982, kemudian ada Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik, dan juga contoh lain Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai hukum perang. Untuk tahapan dalam pembuatan atau pembentukan perjanjian internasional secara umum itu dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah dilakukan perundingan terlebih dahulu atau negotiation. Lalu setelah perundingan ini selesai, para negara akan melakukan penandatanganan atau signature. Dan yang terakhir adalah pengesahan atau ratification. Untuk tahapan pembentukan dari perjanjian internasional, biasanya kalau untuk perjanjian bilateral itu dia hanya melalui 2 tahapan saja, yaitu perundingan dan penandatanganan. Sedangkan untuk perjanjian multilateral di mana pemberlakuannya itu dia lebih umum dan lebih universal, tahapannya itu dia mencakup 3 tahapan tadi, yaitu adanya perundingan, kemudian ditandatangani, dan yang terakhir negara melakukan ratifikasi. Mengapa pengesahan atau ratifikasi ini penting di dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional? Pengesahan ini muncul untuk memberikan kesempatan kepada negara yang ingin ikut serta dalam perjanjian tersebut untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi ketika dia sudah menandatangani, negara tersebut diberikan hak seperti itu untuk meninjau kembali nih, apakah perjanjian ini bisa kita berlakukan di wilayah negara kita atau bisa diberlakukan terhadap negara yang menandatangani tersebut. Kemudian ratifikasi juga berlaku
ketika misalkan negara ingin melakukan transformasi hukum atau negara ingin melakukan transformasi dalam artian ketentuan yang ada di dalam perjanjian internasional itu akan dipindahkan atau akan dibuat dalam aturan hukum nasional negaranya. Jadi ratifikasi ini juga cukup penting di dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional, khususnya perjanjian yang lebih bersifat multilateral. Sedikit kita kembali lagi kepada definisi dari perjanjian internasional yang ada di dalam Konvensi Wiener 1969. Di dalam pasal 2 dia menyebutkan bahwa perjanjian internasional itu merupakan kesepakatan internasional dalam nama atau istilah apa saja. Nah, untuk penyebutan atau istilah perjanjian internasional ini sebenarnya ada banyak bentuknya. Kenapa ada banyak? Karena memang negara-negara ketika melakukan kesepakatan itu bergantung pada ketentuan yang diaturnya. Seberapa mengikat sih atau seberapa penting ketentuan tersebut bagi negara yang membuatnya. Di sini ada beberapa istilah yang akan saya berikan atau yang akan saya jelaskan yang mengenai perjanjian internasional. Yang pertama dan yang paling umum itu adalah treaty atau di dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut sebagai traktat. Untuk istilah traktat sendiri secara umum dia meliputi seluruh perjanjian internasional atau meliputi seluruh bentuk perjanjian internasional itu dikatakan sebagai traktat. Tetapi secara khusus traktat ini merupakan perjanjian internasional yang paling penting dan paling formal. Jadi ketika suatu perjanjian internasional itu dinamakan ada kata atau ada istilah treaty, maka perjanjian tersebut bisa dikatakan perjanjian yang sangat formal atau sangat penting bagi negara pihak. Sebagai contoh dari treaty yang pernah ditandatangani oleh Indonesia adalah Treaty of Amity and Cooperation of Southeast Asia pada tahun 1976, di mana traktat ini tuh mengenai persahabatan dan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian istilah selanjutnya yaitu convention yang sering kita dengar itu adalah konvensi. Konvensi sendiri sebenarnya kedudukannya itu sama dengan traktat. Jadi perjanjian internasional yang menggunakan istilah konvensi itu ketentuan di dalamnya juga cukup penting dan cukup formal bagi negara anggotanya. Contoh dari perjanjian internasional yang menggunakan istilah konvensi yaitu ada Geneva Convention 1949 yaitu mengenai hukum humaniter, kemudian juga ada United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 yaitu mengenai hukum laut internasional. Lalu istilah yang ketiga yaitu agreement atau persetujuan. Nah, untuk agreement ini dia kedudukannya di dalam istilah perjanjian internasional itu berada di bawah traktat dan konvensi. Dan untuk cakupan dari atau cakupan ketentuan yang diatur di dalam agreement ini dia lebih kecil bila dibandingkan dengan konvensi dan traktat. Kemudian ada charter, di mana kalau charter atau piagam itu biasanya digunakan oleh organisasi internasional sebagai instrumen dasar dalam pembentukan organisasi internasional. Sebagai contoh yaitu United Nations Charter atau piagam dari PBB. Lalu ada juga protokol. Sebagai contoh dari protokol yaitu Additional Protocol tahun 1977 yaitu juga mengenai bidang hukum humaniter, di mana protokol ini dia instrumen yang bertugas sebagai pelengkap dari perjanjian internasional sebelumnya. Jadi contohnya itu Additional Protocol tahun 1977 itu merupakan ketentuan pelengkap dari Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907. Lalu ada juga declaration atau di dalam bahasa Indonesia adalah deklarasi. Nah, untuk deklarasi ini ketentuan di dalamnya itu biasanya mengenai prinsip dan pernyataan umum. Contoh dari deklarasi yaitu ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yaitu dia mengenai prinsip-prinsip di dalam hak asasi manusia. Jadi prinsip-prinsip fundamental mengenai hak asasi manusia. Lalu ada juga Final Act di mana
kalau Final Act ini dia tuh biasanya merupakan ringkasan dari konferensi internasional dan perjanjian internasional yang dihasilkan di dalam konferensi tersebut. Sebagai contoh dari Final Act yaitu ada Final Act GATT itu tahun 1994. Oke, itu beberapa istilah di dalam perjanjian internasional yang sebenarnya ketika istilah tersebut digunakan, ya ketentuan itu tetap akan berlaku dan akan mengikat bagi negara anggotanya, seperti itu. Oke, masih mengenai perjanjian internasional, kemudian bagaimana ketika negara pihak atau anggota pihak dari perjanjian internasional itu akan terikat terhadap ketentuan di dalam perjanjian internasional. Yang pertama yaitu anggota atau pihak dari perjanjian internasional dapat melakukan ratifikasi terhadap naskah dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi ini juga bisa kita katakan sebagai konfirmasi dari negara pihak atau dari anggota pihak perjanjian internasional mengenai perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani perjanjian internasional sebagai tanda persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional. Nah, untuk ratifikasi sendiri itu biasanya dilakukan oleh negara-negara yang ikut serta dalam pembentukan dari perjanjian internasional. Jadi, ketika negara dalam pembentukan perjanjian internasional kan sudah pasti ada negara-negara yang melakukan suatu konferensi untuk membuat perjanjian internasional. Nah, negara yang termasuk dalam pihak pembentuk atau pembuat perjanjian internasional ketika dia sudah melakukan penandatanganan, maka negara biasanya akan melakukan ratifikasi sebagai tanda konfirmasi atau tanda terima bahwa negara tersebut ikut atau tunduk dalam perjanjian internasional yang sudah mereka tandatangani. Kemudian ada cara lain juga selain ratifikasi, yaitu aksesi, adesi, ataupun penerimaan. Untuk aksesi dan adesi ini juga merupakan cara lain untuk menyatakan negara terikat pada perjanjian internasional, namun bedanya aksesi dan adesi dibandingkan dengan ratifikasi, tindakan aksesi atau adesi itu dilakukan manakala negara yang bersangkutan itu tidak ikut serta dalam perundingan maupun pengesahan naskah dari konvensi internasional atau naskah perjanjian yang sudah dibuat. Jadi perbedaannya kalau ratifikasi dilakukan oleh negara yang membuat atau ikut serta dalam melakukan perundingan dan penandatanganan perjanjian internasional, sedangkan untuk aksesi dan adesi itu akan dilakukan oleh negara yang tidak ikut serta dalam tahapan perundingan dari perjanjian internasional. Terus yang membedakannya juga adalah jika ratifikasi itu biasanya dia mutlak berada di dalam ketentuan perjanjian internasional, di mana ketika negara pembuat atau pembentuk perjanjian internasional akan melakukan konfirmasi, dia akan melakukan ratifikasi. Sedangkan untuk aksesi dan adesi ini tidak semua perjanjian internasional memiliki ketentuan yang memperbolehkan terjadinya aksesi maupun adesi. Jadi tindakan aksesi dan adesi yang akan dilakukan oleh negara yang akan ikut serta dalam suatu perjanjian internasional itu biasanya harus mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari negara pembentuk perjanjian internasional. Jadi tidak semua perjanjian itu bisa dilakukan aksesi maupun adesi oleh negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan naskah perjanjian internasional. Selanjutnya yang tidak kalah penting di dalam perjanjian internasional yaitu adalah reservasi, yang mana reservasi itu merupakan pernyataan formal dari negara pihak pada saat dia memutuskan untuk terikat pada ketentuan perjanjian internasional. Negara tersebut menyatakan bahwa dia meniadakan atau merubah akibat hukum atas beberapa ketentuan di dalam perjanjian internasional tersebut. Jadi reservasi itu
eh, negara yang akan ikut serta di dalam perjanjian internasional, dia bisa jadi dia mengubah pasal ataupun dia meniadakan pasal yang ada di dalam suatu perjanjian internasional. Mengubah atau meniadakan pasal dalam hal ini adalah bukan berarti dia menghilangkannya dari konvensi internasional tersebut, tetapi dia tidak melakukannya atau dia tidak mengimplementasikannya sebagaimana yang sudah diatur di dalam perjanjian internasional. Contoh reservasi yang pernah dilakukan Indonesia itu sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya hanya menyebutkan 2 reservasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 2006 Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Anti Korupsi yang sebenarnya sudah ada tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi Anti Korupsi ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan di dalam undang-undang tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi terhadap ketentuan pasal 66 ayat 2 dari Konvensi Anti Korupsi. Lalu contoh reservasi kedua yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris tahun 1977 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006. Dan di dalam undang-undang tersebut, Indonesia juga menyatakan bahwa dia melakukan reservasi terhadap pasal 20 dari Konvensi Internasional mengenai teroris tahun 1977. Nah, reservasi itu diperbolehkan selama negara pihak atau negara anggota dari perjanjian internasional itu tidak mereservasi pasal yang tidak termasuk dalam ketentuan substantif. Jadi ketika negara melakukan reservasi, pasal yang direservasinya itu bukan merupakan ketentuan yang sangat mendasar bagi perjanjian internasional tersebut. Kemudian ketentuan yang biasanya boleh direservasi di dalam perjanjian internasional itu mengenai penyelesaian sengketa. Jadi 2 hal tersebut boleh dilakukan reservasi oleh negara. Yang pertama yaitu selama pasal atau ketentuan yang direservasi bukan merupakan ketentuan substantif atau ketentuan inti dari perjanjian tersebut. Dan yang kedua, umumnya reservasi dilakukan terhadap pasal-pasal mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam ketentuan yang diatur oleh perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya, kapan perjanjian internasional itu berakhir? Ada beberapa syarat atau ada beberapa hal yang menyebabkan perjanjian internasional itu akan berakhir. Yang pertama adalah tujuan dari perjanjian internasional tersebut telah tercapai. Lalu selanjutnya masa berlaku dari perjanjian internasional sudah tercapai atau sudah lewat. Lalu kemudian yang ketiga, hilangnya salah satu subjek atau objek yang terdapat di dalam perjanjian internasional. Nah, itu juga bisa berakibat perjanjian internasional tersebut berakhir. Lalu yang keempat, pihak-pihak di dalam perjanjian internasional itu sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sudah mereka lakukan atau yang sudah mereka buat. Kemudian lahirnya perjanjian baru yang berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang lama. Itu juga menjadi salah satu sebab berakhirnya perjanjian internasional. Dan yang terakhir adalah ada satu pihak yang melakukan penarikan diri atau pihak tersebut menghentikan perjanjian internasional secara sepihak, dan tindakan dari satu negara tersebut disetujui oleh negara-negara lainnya untuk memberhentikan atau mengakhiri ketentuan pemberlakuan dari suatu perjanjian internasional. Jadi hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai hal-hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian internasional. Sumber hukum internasional kedua yang akan kita
bahas, yaitu kebiasaan internasional atau international custom, di mana menurut Martin Dixon, kebiasaan internasional merupakan hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara. Ada beberapa pihak yang terkadang menyamakan antara kebiasaan dengan adat istiadat, di mana sebenarnya kebiasaan atau customary itu berbeda dengan adat istiadat atau usage. Apa yang membedakan antara kebiasaan dengan adat istiadat? Yang pertama adalah adat istiadat itu dia tidak diakui sebagai hukum sepenuhnya. Kemudian adat istiadat juga biasanya itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa. Jadi jika kita mengacu pada definisi yang diberikan oleh Martin Dixon, bahwa kebiasaan internasional itu dia berkembang dari praktik atau kebiasaan negara. Jadi dia berlaku secara universal, sedangkan untuk adat istiadat itu dia selain dia tidak diakui sebagai hukum, dia juga tidak dipraktikkan secara universal. Kemudian untuk kebiasaan dia itu dilakukan secara konsisten. Jadi negara terus-menerus melakukan kebiasaan tersebut, dan kebiasaan yang sudah dilakukan ini itu seragam, dalam artian tidak pernah berubah ketentuannya atau cara pelaksanaannya itu tidak pernah berubah. Jadi adanya unifikasi atau keseragaman di antara negara-negara dalam melakukan atau dalam mempraktikkan kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan yang seperti apa yang kemudian akan dikatakan sebagai international custom, kemudian bagaimana international custom kemudian menjadi hukum, dalam artian bisa menjadi sumber hukum internasional. Yang pertama adalah kebiasaan yang bisa berubah menjadi international custom, yaitu kebiasaan yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah kebiasaan tersebut sudah dilakukan dan sering dilakukan dalam praktik bernegara. Selain itu, negara juga secara terus-menerus itu melakukan kebiasaan tersebut. Jadi negara-negara nih dalam melakukan hubungan di antara mereka itu sudah melakukan praktik yang mereka lakukan seperti biasanya, itu dia bersifat umum, kebiasaan internasional. Kemudian kebiasaan yang dapat menjadi international custom adalah kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum. Dalam hal ini masyarakat internasional, yaitu negara, dia tidak menolak kebiasaan yang sudah mereka lakukan. Dalam hal ini mereka sudah menerimanya. Sebagai contoh nih, di dalam hukum perang itu ketika terdapat dua pihak yang melakukan sengketa bersenjata, kemudian misalkan pihak A dan pihak B melakukan sengketa bersenjata. Nah, pihak A suatu waktu dia mengibarkan bendera putih. Nah, itu merupakan suatu tanda di dalam kebiasaan hukum perang bahwa pihak A ingin menghentikan pertikaian senjata yang sedang terjadi, dan ada juga kewajiban bagi pihak B ketika pihak A sudah mengibarkan bendera putih, maka pihak B tidak dapat menjadikan pihak A itu sebagai sasaran militer lagi. Jadi itu sebenarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di antara bangsa-bangsa pada awalnya dalam melakukan peperangan, yang kemudian kebiasaan tersebut sudah bersifat umum. Dalam hal ini sudah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan juga oleh banyak negara, yang akhirnya kebiasaan tersebut berubah menjadi international custom. Lalu ada juga contoh dari kebiasaan yang bersifat umum yang kemudian beralih menjadi international custom, bahkan dia kemudian dikodifikasikan di dalam perjanjian internasional. Sebagai contoh, zaman dulu, yaitu sebelum munculnya Konvensi Hukum Laut 1982, jadi negara-negara pantai itu mereka sudah menetapkan lebar laut teritorial dari negaranya sejauh 12 mil. Dan penetapan lebar laut tersebut dilakukan oleh hampir seluruh negara pantai. Nah, kemudian penetapan lebar laut tersebut akhirnya karena sudah dipraktikkan oleh hampir seluruh atau hampir semua negara pantai, dia berubah menjadi international custom yang bahkan
akhirnya dia dikodifikasikan di dalam perjanjian internasional, yaitu di dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Nah, untuk kebiasaan yang akan menjadi international custom itu ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh kebiasaan tersebut. Yang pertama adalah unsur material, lalu yang kedua adalah unsur psikologis. Untuk unsur material, yaitu pertama, kebiasaan tersebut harus berlangsung secara lama dalam adanya rasa terikat untuk menjalankan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Dalam hal ini saya contohkan masyarakat internasional, yaitu negara dia memiliki opinio juris atau negara merasa bahwa dia memiliki kewajiban hukum untuk melakukan kebiasaan tersebut. Nah, ketika sudah adanya opinio juris, maka kebiasaan dapat berubah atau dapat dikategorikan sebagai international custom. Oke, yang selanjutnya kebiasaan internasional juga itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjanjian internasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebiasaan internasional itu merupakan salah satu sumber hukum internasional yang keberadaannya sudah cukup lama atau sudah sangat lama, dia sudah sangat tua keberadaannya. Nah, mengapa adanya hubungan di antara kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional? Karena sebagian besar ketentuan di dalam perjanjian internasional itu pada mulanya berasal dari kebiasaan internasional atau dalam arti singkat bahwa ketentuan di dalam perjanjian internasional merupakan kristalisasi dari kebiasaan internasional yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tertulis, yaitu perjanjian internasional. Di sini saya akan memberikan satu contoh dari kebiasaan yang dilakukan oleh negara yang kemudian kebiasaan tersebut dikategorikan sebagai international custom dan diterima sebagai sumber dari hukum internasional. Jadi ada kasus antara negara Norwegia dengan negara Inggris itu mengenai penetapan garis pangkal laut teritorial, atau bisa kalian cari yaitu Anglo-Norwegian Fisheries Case. Jadi Inggris dan Norwegia itu berdebat mengenai penetapan garis pangkal laut teritorial, di mana Norwegia itu dia menetapkan garis pangkalnya berdasarkan Skyrhart. Jadi Norwegia itu dia punya aturan sendiri mengenai penetapan garis pangkal laut teritorial. Sedangkan menurut Inggris, apa yang dilakukan oleh Norwegia itu bertentangan dengan hukum internasional, karena kan hukum internasional sudah mengatur nih dari mana sih batas awal penetapan garis pangkal laut. Nah, Norwegia itu tidak mengacu pada ketentuan yang sudah diatur. Kemudian karena mereka ingin menyelesaikannya, akhirnya mereka mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Nah, argumen yang diberikan oleh Inggris terhadap fisheries case ini bahwa Inggris merasa dirugikan karena Norwegia melakukan penetapan garis pangkal tidak sesuai aturan hukum laut. Dalam hal ini dia berdasarkan pada Skyrhart. Lalu Norwegia dia berargumen bahwa kenapa Norwegia tetap bersikeras untuk menetapkan garis pangkal lautnya dimulai dari Skyrhart, karena tindakan tersebut merupakan faktor sejarah zona perikanan yang memang sudah lama mereka lakukan. Jadi penetapan itu memang sudah dari bahkan sejak abad 17 sudah mereka gunakan, dan ada perjanjian di antara Inggris dan Norwegia yang menyepakati mengenai penetapan garis pangkal laut berdasarkan Skyrhart itu. Nah, berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, kemudian ICJ mengatakan bahwa terhadap fisheries case ini Norwegia lah pihak yang menang. Kenapa Norwegia menang? Di sini sebenarnya ada empat pernyataan dari Mahkamah Internasional mengapa akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Norwegia.
tapi saya hanya akan mengambil satu pernyataan yang berkaitan mengenai pengakuan terhadap kebiasaan internasional, yaitu ICJ dalam hal ini Mahkamah Internasional. Dia mengatakan bahwa Norwegia itu sudah melakukan penetapan garis pangkal laut teritorial yang dilakukan berdasarkan Skagerrak itu sejak abad 17. Dan penetapan garis pangkal laut tersebut juga sudah diterima oleh kedua negara sejak dahulu, yaitu sejak abad 17. Nah, ini menjadi salah satu kasus yang membuktikan bahwa kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan terus-menerus itu diakui sebagai international custom, dalam hal ini sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan Norwegia sejak abad 17 yang menetapkan penarikan garis pangkal laut yang dimulai dari Skagerrak, seperti itu. Sumber hukum internasional ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah asas hukum umum atau the general principles of law, di mana menurut Ronju, asas hukum umum ini merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa asas hukum umum ini merupakan asas hukum yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku juga di dalam bidang hukum secara umum. Jadi dapat dikatakan bahwa asas hukum umum ini merupakan prinsip dasar di dalam pemberlakuan dari sistem hukum. Mengapa asas hukum umum ini diakui sebagai sumber dari hukum internasional? Yang pertama yaitu karena hukum internasional itu merupakan bagian dari satu sistem hukum, sehingga asas hukum yang berlaku secara umum itu juga berlaku di dalam hukum internasional. Nah, asas hukum ini dia berlakunya bersifat universal, dalam artian dia tidak memiliki spesifikasi dia itu akan berlaku di mana. Jadi asas hukum ini ya berlaku di dalam entah itu hukum internasional, entah itu hukum perdata, hukum pidana, pokoknya dia berlaku di dalam hukum secara umum. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari asas hukum? Yang pertama, asas hukum ini merupakan pikiran atau norma dasar dalam pembentukan maupun pemberlakuan hukum secara umum. Lalu yang kedua, asas hukum juga bisa menjadi landasan atau bisa menjadi latar belakang dari terbentuknya hukum positif. Kemudian yang ketiga, asas hukum ini dia dapat menjelma di dalam ketentuan peraturan hukum secara tertulis, seperti itu. Asas hukum umum ini dia di dalam hukum internasional yaitu dapat dikatakan sebagai landasan utama atau landasan dasar dalam pembentukan hukum internasional dan juga di dalam pelaksanaan atau implementasi dari hukum internasional. Selain itu, asas hukum umum juga berlaku manakala terjadi kekosongan hukum di dalam hukum internasional, di mana hukum internasional itu cukup rentan terjadi kekosongan hukum. Mengapa di dalam hukum internasional itu cukup sering terjadi kekosongan hukum bila dibandingkan dengan hukum lainnya? Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga penegakan dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang fix, dalam artian bisa kita katakan tidak ada polisi mengenai hukum internasional, kemudian tidak ada badan eksekutif bagaimana hukum internasional ini harus diimplementasikan, seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor mengapa hukum internasional itu cukup rentan sering terjadi kekosongan hukum. Di dalam badan Mahkamah Internasional sendiri, keberadaan asas hukum umum ini tuh sangat berpengaruh, di mana Mahkamah Internasional dalam hal ini ICJ dia tidak dapat menolak kasus yang diberikan kepadanya dengan alasan tidak ada ketentuan atau tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai kasus yang diberikan.
Terus bagaimana ketika tidak ada ketentuan atau tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai kasus yang dilimpahkan kepada Mahkamah Internasional? Ya, Mahkamah Internasional tetap harus menerima kasus tersebut dan dia bisa menggunakan asas hukum umum yang berlaku secara universal dalam memutus kasus yang diberikan kepadanya. Kemudian asas hukum umum juga itu bermanfaat dalam perkembangan hukum internasional, salah satunya ketika Mahkamah Internasional ini dia menjadi salah satu badan pembentuk hukum yang mana dia bertugas untuk menemukan hukum, yaitu yang seperti saya bilang, ketika tidak ada aturan maka Mahkamah Internasional tetap harus menemukan cara bagaimana ada ketentuan yang mengatur perihal masalah yang diberikan kepadanya. Ada beberapa contoh dari asas hukum umum yang mana menjadi sumber di dalam hukum internasional. Yang pertama adalah itikat baik atau good faith. Jadi menurut asas good faith ini bahwa setiap pihak di dalam perjanjian internasional dia harus memiliki itikat baik, baik itu pada saat perundingan mengenai ketentuan perjanjian internasional tersebut ataupun pada saat negara telah melakukan atau telah mengimplementasikan ketentuan di dalam perjanjian internasional. Jadi setiap pembentukan ataupun pelaksanaan perjanjian internasional itu harus didasarkan pada itikat baik atau good faith. Lalu contoh asas hukum umum yang kedua yaitu Pacta Sunt Servanda, di mana Pacta Sunt Servanda ini dia mengatakan bahwa secara umum dia mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat itu hanya mengikat pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Itu kan dia merupakan asas hukum umum, itu bisa kalian lihat juga di dalam hukum perdata. Nah, di dalam hukum internasional, asas Pacta Sunt Servanda juga merupakan satu sumber hukum yang mana dia dikategorikan sebagai asas hukum umum. Jadi, Pacta Sunt Servanda itu mengatakan bahwa ketentuan di dalam perjanjian internasional itu dia hanya mengikat negara-negara pihak atau hanya mengikat anggota di dalam perjanjian internasional. Lalu asas hukum umum yang ketiga contohnya yaitu adalah free consent, di mana menurut asas free consent pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian internasional mereka diberikan kebebasan untuk ikut serta di dalam perjanjian tersebut, seperti itu. Atau dengan kata lain, asas free consent ini mengatakan bahwa pihak-pihak di dalam perjanjian internasional atau pihak-pihak yang akan membuat perjanjian internasional itu dia diberikan kebebasan untuk menentukan isi bentuk perjanjian yang akan mereka buat. Lalu free consent juga mengenai konsensualisme, yaitu bahwa pihak-pihak yang akan membuat perjanjian internasional itu harus melewati tahap kesepakatan. Jadi memang sudah ada kehendak dari negara yang ingin membuat perjanjian internasional untuk menyepakati suatu ketentuan yang akan dituangkan ke dalam perjanjian internasional. Nah, ketiga hal tadi itu merupakan contoh dari asas hukum umum. Sebenarnya asas hukum umum itu ada banyak ya, seperti misalkan ius cogens, kemudian rebus sic stantibus, lalu ada juga pacta tertis nec nocen nec prosen. Itu jadi emang asas hukum umum itu memang sangat banyak, cuman di materi ini saya akan menyebutkan 3 asas hukum umum saja yang sebenarnya juga bisa kalian implementasikan ketika mempelajari perjanjian internasional, seperti itu. Baik, sumber hukum internasional yang terakhir, yang mana sumber hukum ini merupakan sumber hukum tambahan atau subsidier, jadi dia tidak termasuk dalam sumber hukum utama, yaitu adalah keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum, atau di dalam pasal 38 dikatakan sebagai judicial decisions and the teachings of high qualified publicists. Mengapa keputusan pengadilan dan
ajaran dari para ahli hukum internasional dikatakan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiar. Hal ini dikarenakan keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum itu dia berguna untuk membuktikan adanya kaidah hukum di dalam sumber hukum utama, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Nah, makanya keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum ini kemudian dikatakan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiar. Selain itu, karena mereka tidak dapat berdiri sendiri, jadi mereka harus berlandaskan atau harus mengacu pada sumber hukum utama, dan bahkan mereka itu bisa dikatakan malah tugasnya itu untuk membuktikan adanya ketentuan hukum di dalam sumber hukum utama. Kalau misalkan sumber hukum utama yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum itu mereka bisa berdiri sendiri. Nah, kalau keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum ini dia harus memiliki dasar atau harus memiliki landasan yang mana landasannya itu mengacu pada sumber hukum utama. Nah, sumber hukum tambahan yaitu dalam hal ini keputusan pengadilan itu dia tidak mengikat dan tidak menimbulkan kaidah hukum yang baru, berbeda bila dibandingkan dengan sumber hukum utama di mana keberadaan mereka itu untuk menimbulkan akibat hukum atau bahkan mereka bisa mengikat pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian internasional. Mengapa keputusan pengadilan ini tidak mengikat secara universal? Itu bisa kalian lihat di dalam pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional, yang mana pasal ini mengatakan bahwa the decisions of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Jadi pasal 59 itu mengatakan bahwa keputusan pengadilan itu dia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi dia itu hanya mengikat pihak-pihak yang mengajukan perkara saja. Hal ini dikarenakan untuk melindungi negara yang tidak berperkara di Mahkamah Internasional. Sebagai contoh, misalkan pada sekitar tahun 2000-an kalau saya tidak salah, itu terjadi kasus antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepulauan Sipadan dan Ligitan. Nah, karena terjadi perkara di antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan, akhirnya kedua negara ini sepakat untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional, yaitu ke ICJ. Nah, kemudian kan ICJ memberikan keputusan tuh terhadap kasus Sipadan dan Ligitan. Nah, keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ itu hanya mengikat Indonesia dan Malaysia saja sebagai pihak yang berperkara. Jadi keputusan Mahkamah Internasional ya dia hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Meskipun keputusan pengadilan itu tidak mengikat pihak-pihak di luar yang berperkara, tetapi keputusan pengadilan itu dia memiliki arti penting dalam perkembangan hukum internasional. Apa contohnya? Lagi-lagi kita akan balik kepada Advisory Opinion ICJ mengenai Reparation Case tahun 1949, di mana ICJ atau Mahkamah Internasional itu memberikan pernyataan organisasi internasional itu merupakan subjek hukum loh, atau organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional, sehingga dia memiliki kapasitas hukum dalam hal advisory opinion tersebut, atau di dalam reparation case itu dia merujuk bahwa PBB itu memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Israel. Nah, keputusan Mahkamah Internasional di dalam reparation case itu kemudian kan dia memiliki arti penting tuh dalam perkembangan hukum internasional, di mana pada akhirnya organisasi internasional itu dia diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional meskipun dalam artian terbatas. Lalu adalah pendapat terkemuka dari para ahli hukum internasional. Nah, sama seperti keputusan pengadilan, ajaran dari ahli hukum ini dia tidak menimbulkan hukum, jadi dia tidak mengikat
subjek-subjek di dalam hukum internasional. Ajaran atau pendapat dari para ahli hukum ini dia menjadi pedoman dalam menemukan ketentuan hukum internasional, yaitu jadi pendapat ahli hukum itu dia sebagai penguatan terhadap sumber hukum utama dari hukum internasional. Sebagai contoh yaitu pendapat dari para ahli hukum yang ada di dalam International Law Commission PBB. Nah, pendapat-pendapat mereka itu bentuk penguatan terhadap sumber hukum utama dari hukum internasional, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sumber hukum internasional, di mana kesimpulannya bahwa sumber hukum internasional itu dia ada 4. Yang pertama perjanjian internasional, lalu ada kebiasaan internasional, ada asas hukum umum, dan keputusan pengadilan serta pendapat ahli hukum. Nah, sumber hukum internasional terbagi dalam 2 bentuk, yaitu sumber hukum utama yang meliputi International Convention, International Custom, and the General Principles of Law, dan ada juga sumber hukum tambahan yaitu Judicial Decisions and pendapat para ahli hukum yang terkemuka. Baik, sekian video materi saya pada pertemuan hari ini. Semoga pemaparan saya tadi dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan juga memberikan pengetahuan bagi teman-teman semua. Meskipun saya sudah memberikan pemaparan mengenai sumber hukum internasional, saya harap teman-teman tetap membaca buku atau mungkin membaca jurnal mengenai sumber hukum internasional, karena pada saat ini sumber hukum internasional itu sudah mulai berkembang. Jadi dia sudah mulai banyak lagi bentuknya. Itu bisa kalian gali lebih dalam lagi dengan membaca buku ataupun membaca jurnal, khususnya jurnal internasional. Nah, sudah terindeks internasional. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman sudah bersedia untuk melihat pemaparan materi pada hari ini. Akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.